Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini, marilah kita membahas seri doa Bapa Kami dengan tema Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa, dan subtema kekayaan adalah ujian Tuhan. Jikalau engkau mengaku dan mengerti dan mengklaim segala sesuatu dalam segala kerajaan milik Tuhan, engkau seharusnya tidak perlu khawatir karena segala sesuatu milik Tuhan. Kalau engkau betul-betul mematuhi, betul-betul mau menjalankan kehendak Tuhan, masakan Tuhan membiarkan engkau terlantar? Jikalau Tuhan memperbolehkan engkau kaya, artinya engkau sedang diuji bagaimana sikapmu kepada uang. Jikalau Tuhan membiarkan engkau miskin, artinya engkau sedang diuji masih setia atau tidak ketika miskin. Membandingkan kedua keadaan ini, mengapa sebagian orang begitu kaya sehingga pakai uang sampai 500 tahun belum selesai? Mengapa ada orang begitu miskin besok makan apapun tidak tahu? Tuhan kalau memberikan kekayaan kepada orang, yang kaya harus merenungkan, apakah artinya hubungan saya dengan kekayaanku? Orang kalau diizinkan Tuhan menjadi miskin, harus memikirkan kan? Apakah setelah miskin ini saya tidak ada hari depan? Apakah artinya Tuhan izinkan saya sementara dalam kemiskinan? Kekayaan itu sementara, kemiskinan juga sementara. Berapa puluh tahun kemudian yang kaya meninggal dunia, berapa puluh tahun kemudian yang miskin juga meninggal dunia. Yesus pernah bercerita tentang orang kaya yang dibuka pintunya ada seorang pengemis yang namanya Lazarus. Yang menjadi kronis paling besar adalah orang kaya itu tidak ada namanya. Orang yang miskin namanya Lazarus. Kalau saya tanya berapa yang kenal orang miskin di Indonesia, maka jawabmu tidak usah kenal. Masa kenalan sama orang miskin? Tapi kalau orang kaya kita banyak yang kenal. Engkau tahu orang kaya tidak pernah tahu orang miskin kan? Alkitab mencatat orang kaya namanya tidak ada, orang miskin namanya dicatat. Bahagia yang mana? Seorang guru sekolah minggu mengatakan Lazarus ke surga tetapi di dunia dia miskin. Yang kaya ke neraka walau di dunia dia menikmati segala sesuatu. Dia mau dan bertanya, yang mau masuk surga seperti Lazarus angkat tangan? Banyak. Semua angkat tangan, cuma satu anak tidak angkat tangan. Dia tanya lagi, mau jadi Lazarus? Anak itu angkat tangan. Mau jadi orang kaya? Anak itu angkat tangan. Lalu ditanya lagi, yang mau masuk surga? Yang mau jadi Lazarus? Semua angkat tangan. Yang mau menjadi orang kaya masuk neraka? Anak itu angkat tangan lagi. Guru itu akhirnya tanya, kamu kok angkat tangan 2 kali? Mau jadi Lazarus atau mau jadi orang kaya? Pilih salah satu saja. Dia bilang mau dua-dua. Kenapa mau dua-dua? Waktu hidup kaya, waktu mati Lazarus. Saya mau waktu hidup kaya raya, sesudah mati masuk surga. Itunya yang paling baik, jawab anak itu. Tapi Yesus berkata, orang kaya itu tidak ada namanya. Lazarus itu berada dalam pangkuan Abraham, yang kaya itu berada dalam api. Jikalau Tuhan memberikan kau kaya, engkau harus mengetahui kekayaanmu betul-betul dari Tuhan. Jika Tuhan mengizinkan engkau kaya dan kekayaanmu tidak jelas dari mana, engkau mesti koreksi dan introspeksi diri, kekayaanmu dari mana. Alkitab mengatakan ada kekayaan dari Tuhan, juga ada kekayaan dari setan. Itu sebab jangan kira semua orang kaya diberkati oleh Tuhan. Demikian pula, Alkitab tidak pernah mengajarkan kalau gagal, kalau sakit, kalau mati,
Semua dari setan. Alkitab mengatakan kematian orang kudus sangat berharga di mata Tuhan. Artinya apa? Tuhan mengizinkan seorang yang kita Tuhan mati-matian itu pun dihargai oleh Tuhan. Allah mengukur kematian orang suci itu berharga sekali. Allah mengukur kemiskinan orang suci itu sangat berharga. Alat mengukur kekayaan orang yang jahat sebagai kekejian. Alat mengukur kenikmatan semua orang kaya yang tidak beres sebagai sesuatu yang harus diyakini. Maka di sini saya simpulkan kekayaan yang Tuhan sementara berikan kepada engkau itu adalah kekayaan yang dipinjamkan, bukan punyamu. Kalau engkau punya uang banyak, ingat itu pinjaman dari Tuhan. Pinjam harus bayar kembali. Pinjam harus dihakimi. Bagaimana engkau memakai keuangan itu? Jikalau engkau diizinkan sementara miskin, kemiskinan yang diberikan diizinkan oleh Tuhan, tidak usah takut. Ia tidak akan membuat engkau sampai mempermalukan nama Dia. Tetap memberikan keseimbangan di dalam pengajaran-pengajaran kaya dan miskin. Waktu engkau kaya, Tuhan mengatakan, bukankah itu milikku? Aku memberikan kekayaan tersebut hanya sementara. Saya pernah hitung dan saya kaget. Persembahan saya di gereja ini dibanding persembahan rata-rata seluruh anggota saya lebih banyak 8 kali. Seorang pendeta memberikan 8 kali dari gabungan seluruh anggota. Sempat kami memakai 11,6 miliar untuk acara melatih 3.400 guru sekolah minggu dari seluruh Indonesia. 11,6 miliar habis dalam 6 hari. Lalu saya suruh orang memeriksa, di antara 11,6 miliar tersebut berapa yang dari orang kaya? Jawabnya mengagetkan saya. Hampir tidak ada. Banyak orang kaya tidak memberikan 1 rupiah pun di dalam acara tersebut. Acaranya begitu penting, mengaruhi penginjilan seluruh Indonesia, tetapi banyak orang kaya yang tidak berbagian. Yang berbagian adalah orang yang tidak terlalu kaya. Uang yang Tuhan berikan dalam tanganmu itu hanya pinjaman, hanya ujian, akan diteliti oleh Tuhan. Seorang pembantu saya beragama Islam, dia menikah dengan orang Kristen. Dia pergi ke masjid sementara suaminya pergi ke gereja. Mereka kemudian dikaruniai seorang anak perempuan yang dari kecil suka ke gereja. Ibunya merelakan si anak menjadi Kristen. Ibunya baik sekali. Ayahnya akhirnya meninggal. Ibunya kerja di rumah saya sudah lebih dari 16 tahun. Anak perempuan itu kemudian menikah dengan orang Kristen di Malaysia dan memiliki 2 anak. Setelah ibunya tua, dia merasa kurang kuat dan mau berhenti. Saya berkata, tidak usah. Kamu sudah kerja lama di sini. Tetap di sini saja. Saya memelihara hari tuamu. Waktu itu dia sudah tua, jadi dia berkata, bolehkah saya panggil anak saya untuk membantu di sini? Saya izinkan. Lalu anaknya datang membantu. Sekarang ibu dan anak ada di rumah saya. Ibunya ikut kebaktian di gereja setiap minggu. Ibunya kadang-kadang membaca kitab suci, ingin tahu Kristen itu apa. Pada waktu anak perempuan ini umur 20 tahun lebih, dia pergi bekerja di Malaysia. Saya kemudian bilang kepada ibunya, kapan-kapan kalau anakmu datang ke Jakarta, aja ke sini.
Saya mau tahu dia jadi orang Kristen yang bagaimana. Lalu dia tulis surat. Nak, kalau kamu pulang ke Purwodadi mampirlah ke Jakarta karena saya mau menemuimu. Dia datang. Saya sering tidak ada waktu dia datang. Namun hari itu persis saya ada. Waktu mau pulang saya katakan, kalau kamu pulang ke Purwodadi, saya ingin memberi hadiah 1 juta rupiah. Dia berterima kasih untuk itu. Anak itu baik sekali. Lalu dia datang. Setelah itu tidak lama kemudian ibunya cerita kepada saya. Anak saya yang Kristen itu ketika pulang dan waktu ikut kebaktian di gerejanya, pendetanya mengatakan bahwa gereja mereka sudah tua, ada kerusakan yang mau diperbaiki dan diperluas sedikit, jadi perlu dana. Anak itu langsung memberikan 750.000 rupiah kepada pendetanya dari 1 juta yang saya kasih. Saat saya mendengar itu, saya ingin menangis. Baru pertama kali saya beri 1 juta. Begitu dia dengar gereja di kampungnya perlu dana, langsung dia berikan 750.000 rupiah. Saya mau tanya, besok di surga pahalamu atau pahala orang seperti ini yang besar? Ada orang yang kaya tapi pelit luar biasa. Ada orang biasa tapi punya hati besar membantu orang lain. Hatimu kepada Tuhan bukan dilihat dari berapa yang kau beri, tetapi dilihat dari berapa yang kau sisakan untuk diri. Tuhan melihat uang yang kau pakai untuk dirimu berapa banyak. Apakah lebih dari yang kau berikan kepada Dia? Jarang ada orang yang dapat 1 juta langsung 70% diberikan untuk pekerjaan Tuhan. Apakah dia sebagai orang biasa boleh kita hina? Saya malah menghina majelis-majelis yang tidak mengerti, majelis-majelis yang cuma bisa bicara, majelis-majelis suka kekuasaan, cuma suka mengatur saja, tetapi tidak memperhatikan pekerjaan Tuhan. Bukan berarti uang itu satu-satunya ukuran untuk membuktikan engkau mencintai Tuhan, tapi uang itu salah satu ujian. Waktu Tuhan memberikan uang kepada kita, Tuhan memberi dan Tuhan mengatakan, Aku mengawasi, Aku menyelidiki, Aku memperhatikan. Telah kuberi kau pakai untuk apa? Kau pakai di mana? Kau pakai untuk siapa? Kau pakai dengan motivasi apa? Anak perempuan itu sampai hari ini belum pernah bertemu lagi dengan saya. Dia tidak pernah bicara tentang hal ini, yang bicara adalah ibunya. Tuhan kita bukan Tuhan yang buta. Tuhan kita mempunyai mata seperti api yang bernyala-nyala, seperti pedang yang bermata dua, menusuk di dalam hati kita sedalam-dalamnya. Dia mengerti apa yang kita kerjakan. Semua orang jangan bermegah karena engkau kaya. Jangan sombong karena kekayaanmu. Saya baru tahu kenapa kita ke Manila, orang kaya di sana tidak memberikan 1 sen. Seluruh regu. Puluhan orang ke Manila pergi dengan biaya sendiri. Tidak ada uang tiket, tidak ada honor. Saya tanya kenapa terjadi seperti ini. Ternyata waktu kebaktian di Manila,
Dari Seibu dan Davao tidak melaksanakan persembahan. Siapa yang menentukan semua itu? Saya tidak tahu. Di dalam kebaktian saya, persembahan menjadi satu ujian. Engkau mendapat berkat Tuhan berapa dan engkau kembalikan berapa. Mereka mengatakan bahwa penginjilan jangan pakai uang. Tetapi bukankah sewa gedung mahal sekali, puluhan ribu orang yang datang? Di Seibu 16.000, yang di Davao 12.000, yang di Manila lebih 20.000. Gedung yang besar sewanya mahal sekali. Semua itu tidak ada persembahan. Lalu uang dari mana? Katanya ternyata satu orang kaya yang menunjang semua biaya itu sampai akhirnya dia kewalahan. Lalu tidak lama kemudian kami ditelepon. Mereka ingin mengundang saya untuk berkhotbah di Manila lagi. Saya katakan, baiklah, saya berdoa kalau itu kehendak Tuhan saya pasti pergi, dan di dalam 2 tahun kami akan datang mempersiapkan satu kebaktian terbesar yang pernah ada di Manila. Mungkin yang datang 100.000, mungkin 200.000 satu malam. Banyak orang ingin sesuatu yang besar, mau pekerjaan Tuhan terjadi, tapi tidak mau ikut ambil bagian. Karena apa? Dia terlalu sulit untuk mengorbankan diri. Tuhan Yesus mengatakan, menyangkal diri, pikullah salibmu, lalu ikut aku. Tuhan menguji kita. Tuhan memberikan segala sesuatu kepada kita secara cuma-cuma, dan Tuhan mau mengetahui bagaimana kita bereaksi kepada Tuhan. Saya harap kita semua bisa katakan, saya mau berbagian dalam pekerjaan Tuhan. Saya ingin kembangkan yang saya punya untuk pekerjaan Tuhan. Semua orang maunya murah-murah, kalau bisa tidak usah bayar. Saya tidak suka bicara tentang uang karena uang itu soal paling kecil. Kenapa harus dibicarakan terus? Baik, kita berbicara tentang Tuhan karena Tuhan Maha Besar. Tuhan harus dibicarakan, dipikirkan, direnungkan, diimani, diikuti, dan dipatuhi segala perintahnya. Mari kita berkata kepada Tuhan, saya ingin berbagi dalam penginjilan, saya ingin menanam uang di dalam seminar. Saya ingin menanam uang. Kita utamakan Tuhan, karena Tuhan yang memberikan kekayaan sedang menguji kamu. Tuhan yang memberikan kemiskinan sedang menguji kamu. Paulus berkata, saya mengetahui bagaimana menghadapi kekayaan. Saya juga mengetahui bagaimana menghadapi kemiskinan. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, kami berterima kasih bila saat ini kami dapat memahami secara mendalam materi dari doa Bapa kami. Uang yang kami miliki harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan di dalam kehidupan kami. Amin.